Kita ke informasi lain, pemirsa, pemerintah mewajibkan pekerja swasta mengikuti program tabungan perumahan rakyat. Setiap bulannya, gaji karyawan swasta akan dipotong sebesar 3% untuk iuran tapera. Kebijakan ini menuai polemik di publik karena dianggap membebani pekerja. Informasinya kami hadirkan dalam laporan khas redaksi pagi. Presiden Joko Widodo menaikkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau tapera. Dari semula hanya menyasar aparatur sipil negara dan TNI Polri, kini pekerja swasta dan pekerja lepas atau freelancer wajib jadi peserta. Peraturan yang diteken pada 20 Mei lalu itu mengatur setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum diwajibkan menjadi peserta tapera supaya pekerja memiliki kemudahan pembiayaan perumahan paling lambat pada Mei 2027. Belait ini memantik kegelisahan masyarakat karena terdapat aturan pemotongan gaji sebesar 3% untuk iuran simpanan anggota tapera, di mana 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja. Ada nggak setuju juga sih, soalnya kan tiba-tiba dipotong gitu, tapi kita nggak tahu nih keuntungannya apa yang kita dapatkan gitu, masih abu-abu aja gitu. Sebenarnya kurang setuju sih, karena kita semua punya preferensi masing-masing terutama untuk rumah ya. Jadi apalagi kalau langsung dipotong gitu tanpa kita tahu, itu kurang bagus sih menurut saya gitu. Pengusaha satu suara dengan pekerja mengkritik pelaksanaan program tapera. Dalam diskusi di program Newsroom CNN Indonesia, Ketua Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia Sarman Simanjorang menyebut, selain sangat minim komunikasi kepada pelaku usaha dan serikat pekerja, iuran tapera memberatkan beban iuran baik dari sisi pelaku usaha dan pekerja atau buruh. Saat ini, beban pungutan yang telah ditanggung pemberi kerja sebesar 18-19% dari gaji pekerja. Apindo berharap pemerintah lebih mengoptimalkan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kami melihat selama ini sebenarnya juga sudah membayar iuran, katakanlah salah satunya adalah iuran ketenagakerjaan misalnya. Nah, di sana ada program yang namanya manfaat layanan tambahan (MLT). Salah satunya juga di sana membiayai perumahan dalam hal ini. Nah, sehingga kalau kami melihat bahwa ini jangan sampai ada tumpang tindih dalam hal ini. Itu satu. Yang kedua, kami dari pengusaha juga kan, pengusaha dan pekerja itu juga sudah lumayan banyak memberikan atau membebani dari iuran-iuran yang juga merupakan juga program pemerintah. Yeah. Contoh, kalau kita lihat angkanya sampai saat ini yang harus kita bayarkan kepada berbagai program pemerintah itu sudah mencapai 18-19% iuran-iuran itu. Mengetahui kebijakan pemotongan gaji untuk tapera menuai pro dan kontra di masyarakat, Presiden Jokowi akhirnya buka suara. Menurut Jokowi, kebijakan ini sama seperti pemberlakuan kebijakan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang juga sempat ramai diperbincangkan publik. Tapi setelah program berjalan dan masyarakat merasakan manfaatnya, semua berjalan lancar. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansa menilai kebijakan ini akan sangat membebani pelaku usaha dan para pekerja. Terlebih bagi pekerja yang berasal dari kalangan kelas menengah ke bawah atau sudah memiliki banyak pengeluaran. Selain dinilai dipaksakan, kebijakan tapera juga dinilai berpotensi tumpang tindih dengan kebijakan lainnya seperti BPJS Ketenagakerjaan melalui jaminan hari tua. Nah, ini kan jelas membebani. Yang kedua, masyarakat ini dalam arti karyawan itu sendiri ya penghasilannya makin kecil, Mbak. Jadi karena dipotong banyak sekali. Kalau dihitung-hitung sekitar 6,5% lah ya potongan itu yang harus. Pemikiran menurut saya adalah kebijakan yang tidak efektif karena selama ini juga hasilnya pemerintah juga tidak banyak hadir di situ, karena padahal harusnya kan melalui PP 21 ini juga pemerintah harusnya hadir, tidak hanya mengatur gitu, tapi juga memberikan subsidi, memberikan bantuan juga kepada karyawan ya.
Trubus tidak memungkiri di balik kebijakan Tapera ada niat baik dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Meski demikian, aturan ini dikeluarkan tanpa ada sosialisasi ke publik. Apalagi pengelolaan keuangan negara kerap terkesan kurang efektif dan tidak efisien sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa dana Tapera tidak akan dikelola dengan optimal untuk kesejahteraan peserta. Tim Liputan CNN Indonesia.